Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to continue our presentation from Group 6. Oke, saya Wardah Nurjana akan mempresentasikan mengenai slide bermain sambil belajar, kemudian motivasi dari slide 10 hingga slide ke-12. Yang slide ke-10 ini, kita akan membahas mengenai bermain sambil belajar. Nah, di sini pembelajaran yang menyenangkan itu akan membuat anak terkesan dan anak akan mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru. Jadi guru diharapkan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga anak dapat belajar bahasa dengan mudah dan mereka tertarik dengan bahasa apa yang diterangkan oleh guru, yang diajarkan oleh guru. Dengan seperti itu, suasana hati mereka akan meningkat dan kosakata yang mereka pelajari akan lebih mudah diingat bagi mereka. Dan selain itu, guru bisa menyediakan berbagai media untuk pembelajaran seperti media lagu, sehingga anak bisa menghafalkan lirik lagu dan menambah kosakata dari lirik lagu tersebut gitu. Kemudian selain menggunakan media lagu ataupun video, itu guru bisa mengadakan semacam permainan atau kuis yang mana bisa membuat anak lebih bersemangat dalam memenangkan permainan tersebut. Misalnya, guru itu membuat permainan yang mana bisa membuat anak lebih cepat dalam mengolah kata-kata dan memahami kosakata apa yang harus digunakannya dalam membentuk suatu kalimat begitu. Sehingga dengan cara tersebut anak bisa menyerap bahasa dengan mudah dan anak akan selalu ingin terus-menerus mempelajari bahasa tersebut. Yuk, next slide. Slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai motivasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk mengambil tindakan dengan tujuan yang spesifik. Nah, di sini penerapan motivasi yang ditujukan kepada anak biasanya dikhususkan di sekolah itu motivasi yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, guru ini akan menyampaikan fungsi belajar bahasa kedua, yaitu membantu anak dalam menguasai bahasa tersebut dan mempersiapkan anak untuk bisa masuk ke dunia kerja dengan bahasa kedua tersebut. Begitu. Yuk, next slide. Slide selanjutnya, menurut Gardner and Lambert pada chart di tahun 2009 di halaman 251, motivasi memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi integratif. Fungsi ini memiliki motivasi yang menganjurkan seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena mereka ingin berkomunikasi dengan komunitas berbahasa atau menjadi komunitas bahasa. Dan yang kedua adalah fungsi instrumental. Kita akan membahas fungsi integratif yang pertama ini dahulu. Fungsi integratif ini memiliki tujuan agar anak termotivasi secara integratif, yang mana dia tidak akan merasa diancam dari kelompok lain ketika dia tidak bisa menguasai suatu bahasa. Jadi mereka cenderung untuk terlibat dalam receptive learning daripada defensive learning. Apa itu receptive learning? Receptive learning ini memiliki definisi yang mana
pembelajaran pasif atau reseptif, yaitu arah pembelajarannya dari bentuk tertulis ke lisan atau ke sebuah makna. Jadi kita kalau learning pasif itu kita membaca suatu informasi dan kita memaknainya secara lisan, dan kita kita memperoleh pengetahuan tentang kata-kata, tentang kosakata melalui tulisan-tulisan yang ada di teks tersebut. Nah, paling sering pembelajaran reseptif ini dikaitkan dengan proses belajar bahasa melalui membaca dan mendengarkan. Nah, dengan receptive learning ini lebih banyak digunakan daripada defensive learning. Apa itu defensive learning? Defensive learning itu seperti mendorong siswa dengan seperti mendorong anak untuk belajar bahasa secara sendirinya begitu. Di mana membuat siswa itu lebih aktif daripada gurunya. Nah, di sini karena kita pembelajaran bahasa atau apalagi bahasa baru untuk anak, itu anak lebih senang ketika mereka diberi motivasi dengan pembelajaran reseptif, pembelajaran pasif, karena dia akan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, dari sini guru memiliki peran aktif. Jadi gurulah yang membentuk pola pikir siswa, bagaimana dia mendapatkan proses belajar untuk mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua begitu. Yang selanjutnya ialah fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa karena tujuan yang berguna atau mereka ingin mendapat pekerjaan dalam komunitas bahasa. Nah, maksudnya di sini ialah kehadiran motivasi integratif menduga sikap filternya lemah. Sementara itu, kehadiran motivasi instrumental menduga filter sikapnya menjadi kuat. Nah, memperoleh bahasa dengan motivasi instrumental ini dapat berhenti segera setelah mereka mendapatkan hasil. Maksudnya gini, ketika anak dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dengan mereka mempelajari bahasa kedua dan mempelajari bahasa baru, dan dengan bahasa itu mereka akan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, dari situ mereka memiliki motivasi instrumental begitu. Nah, pelaku motivasi instrumental juga mendapatkan aspek-aspek bahasa dengan target yang diperlukan. Jadi ada target-target tertentu untuk anak mempelajari bahasa kedua itu. Untuk apa dia mempelajari bahasa tersebut? Apa outputnya nanti ketika dia bisa menguasai bahasa tersebut, begitu. Setelah itu kami akan menjawab pertanyaan yang dari Haning. Ya, yang pada presentasi yang lalu Haning sudah memberikan pertanyaan, tapi kami kelompok 6 baru bisa menjawabnya sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memberi motivasi pada anak pada proses pembelajaran? Lalu pada usia berapa anak tersebut bisa diberi motivasi? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haning tersebut. Anak bisa diberi motivasi itu ketika dia sudah bisa menangkap apa yang bisa memaknai apa yang orang tua bicarakan kepadanya. Misalkan anak usia 6 tahun itu dia bisa menangkap apa yang dinasehati oleh apa yang diberikan nasihat dari orang tuanya. Nah, di sini peran orang tua sangat penting, di mana orang tua harus bisa menerjemahkan bahasa mereka, bahasa orang tua kepada bahasa anak. Jadi anak
bisa lebih mengerti apa yang dibicarakan oleh orang tuanya ini. Jadi orang tua harus bisa menyederhanakan bahasa yang mereka gunakan untuk memberikan motivasi kepada anak. Jadi tidak ada aturan khusus dalam memotivasi anak ini. Tidak ada aturan khusus untuk usia berapa gitu, tidak ada menurut saya gitu. Nah, untuk bagaimana cara memotivasinya? Ini yang pertama, saya membagi 4 poin. Yang pertama, orang tua harus bisa memasuki dunia anak. Maksudnya ini apa? Nah, orang tua harus memahami kemampuan anak karena persepsi setiap orang tua, persepsi setiap anak itu berbeda dengan persepsi orang tua. Nah, jadi orang tua harus bisa masuk sesekali lah ya. Sesekali orang tua harus bisa masuk atau malah harusnya orang tua memang harus bisa masuk ke dalam dunia anak karena dunia anak ini yang dirasakan ialah memang dunia masih dunia bermain. Jadi anak ingin selalu bermain, tapi di dalam bermainnya ini orang tua harus menyisipkan satu pembelajaran. Jadi anak bisa lebih merasakan keasikan apa sih yang ada di dalam pembelajaran itu. Jadi pembelajaran dirasakan seperti bermain begitu. Dan yang kedua, memulai dari minat dan bakat anak. Nah, orang tua harus mengerti apa minat anak ini, minat dari anak-anak mereka. Ketika orang tua mengetahui minat anak di bagian apa, misal anak menyukai tulis menulis atau dalam bakat bernyanyi, orang tua akan mengarahkan mereka untuk mengembangkan minat mereka dan bakat ini yang lebih penting daripada minat. Minat itu adalah keinginan dan bakat itu bawaan dari lahir. Sehingga orang tua harus bisa memadupadankan keduanya untuk berkreasi dan berkarya sehingga anak lebih mudah dalam menerima pembelajaran menggunakan metode kreasi dan berkarya sehingga mereka merasakan wah ini bermain yang asyik ini, karya-karya yang akan aku kreasikan ini jadi lebih asyik. Terus anak-anak akan merasa itu bukan pembelajaran tapi bermain. Padahal itu adalah permainan untuk mereka bisa belajar sesuatu begitu. Dan yang ketiga, orang tua harus fokus pada proses pembelajaran bukan pada nilai dan hasil. Ini ditujukan kepada anak yang sudah bersekolah karena sekolah di Indonesia, sistem sekolah di Indonesia ini selalu menonjolkan nilai dan hasil dari misal ujian tengah semester atau ujian semesteran atau ujian kenaikan kelas. Itu pasti orang tua lebih meng-highlight apa yang telah anak capai menggunakan nilai dan hasil. Padahal anak harusnya lebih fokus, harus lebih difokuskan pada proses. Gimana anak ini memahami apa yang dipelajarinya, bukan dari nilai dan hasil. Karena kalau misal anak dituntut untuk mencapai target nilai atau hasil sekian, itu anak dengan berbagai cara dia aku pokoknya harus dapat nilai 100 gitu katanya kalau misal anaknya dituntut seperti itu oleh orang tuanya. Nah, dia akan menghalalkan segala cara, misal menyontek ke temannya. Jadi dia tidak memahami apa arti proses pembelajaran, dia tidak memahami apa isi materi yang dia pelajari begitu. Jadi harus difokuskan pada proses pembelajaran. Dan yang keempat ini yang terakhir, orang tua harus memberi dukungan sepenuhnya dan mengapresiasi apa yang anak capai. Misal anak sudah bisa mencapai tingkat dalam hal ini kita membicarakan pembelajaran bahasa. Misal anak sudah bisa membuat kalimat atau satu paragraf, orang tua harus memberikan apresiasi. Wah, kamu sudah bisa membuat satu paragraf dalam bahasa Inggris gitu.
Nah, jadi orang tua harus bisa memberikan dukungannya secara penuh, tidak hanya secara lahir, maksudnya dalam menyekolahkan anak, tapi orang tua juga harus bisa dalam dukungan di dalam keluarga, seperti mendampingi anak dalam belajar, memberikan motivasi, memberikan apresiasi ketika anak mencapai suatu target atau mencapai progres dalam pembelajarannya, begitu. Semoga menjawab apa yang ditanyakan oleh Hani. Begitu? Bagaimana Mbak Elia? Mungkin ada tambahan? Dari presentasi yang kemarin, yang belum terjawab hanya pertanyaan dari Haning saja. Jadi saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang kemarin sudah bertanya dan menanggapi presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.